Halo, saya Fajar Lazuardi. Sebagai ASN dan pustakawan, bagaimana sih menerapkan etika publik dalam pekerjaan saya sehari-hari? Ini dia. Sebagai seorang pustakawan, kita wajib memberikan layanan kepada publik secara jujur, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun, terutama dalam memberikan layanan peminjaman koleksi. Kita bisa memperlihatkan buku, apa saja yang mereka butuhkan, dan membantu mereka untuk meminjamnya. Dan yang pasti harus senyum, sapa, salam, dan juga santun sebagai perwujudan dari etika publik. Nilai dasar etika publik, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur dengan berangkat tepat waktu, berpakaian rapi, dan memakai atribut lengkap. Nilai dasar etika publik, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia dengan siap melaksanakan lembur kerja apabila diperlukan. Salah satu bentuk etika publik yang harus dimiliki ASN adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Contoh yang paling sering banyak ditemui adalah permintaan data yang dimiliki instansi, baik itu oleh instansi lainnya maupun perseorangan. Seorang ASN harus benar-benar mengecek untuk apa kepentingan data yang diminta tersebut. Lalu selanjutnya mengecek juga ketersediaan data yang diminta tersebut. Setelah data dinyatakan tersedia, maka harus dicek ulang untuk memastikan keabsahannya. Setelah dilakukan pengecekan ulang, barulah data tersebut dapat dikirimkan kepada pihak pemohon. Halo, saya Rian Widyaditama dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UMKM. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari nilai dasar etika publik, yaitu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kita sebagai ASN, terutama di bidang perdagangan, dalam menjalankan tugas pasti akan sering berinteraksi dan bersinggungan dengan banyak pihak, seperti dengan sesama ASN, pedagang, pengusaha, dan masih banyak lainnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, kita harus menjalankannya secara profesional dan tidak berpihak. Misalnya, ketika kita melakukan pengecekan alat ukur, takar, dan timbang di pasar, kita harus melakukannya secara adil, tidak berpihak ke pedagang maupun ke konsumen. Ketika melakukan pengecekan pompa ukur di SPBU, kita juga harus melakukannya secara adil, tidak berpihak ke pemilik SPBU maupun ke konsumen. Selain itu, ketika kita bekerja juga harus secara profesional, dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Etika publik terkait menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Dalam ada pendidikan apapun, jangan tanya ke temannya. Ya, tanya bapak ibu guru yang ada di ruangan. Pertama, saat berkomunikasi, Anda dapat menggunakan suara yang sangat jelas. Hal ini penting agar informasi atau pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Kedua, etika publik terkait berkomunikasi harus menyampaikan informasi yang faktual. Ketiga, sabar. Sabar saat memberikan penjelasan ulang dan sabar saat menanggapi keluhan.
Keempat, bertanya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Hal ini sangat efektif agar kebutuhan murid dapat segera terpenuhi atau masalah mereka dapat segera terselesaikan. Yang kelima, meyakinkan mereka masalah akan teratasi. Hal ini terkait dengan kepuasan terhadap pelayanan kita. Keenam, berikan kesempatan mereka bicara. Biarkan kawan bicara kita bicara hingga kita menemukan inti dari pembicaraan mereka. Jangan pernah menyela pembicaraan mereka. Ketujuh, mendengarkan dengan baik. Berikan perhatian Anda secara utuh. Jangan mengerjakan hal lain. Hal ini akan membuat rekan bicara Anda sangat merasa dihargai. 8. Menulis hal spesifik yang mereka katakan. Tuliskan apa saja yang mereka katakan, dapatkan hal-hal yang spesifik dan pastikan Anda memahaminya. Kesembilan, jangan lupa selalu akhiri dengan ucapan terima kasih.